Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulida dari Prodi PAUD kelas 2A. Saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Nah, sebelumnya, bimbingan konseling adalah proses profesional yang membantu individu dalam perkembangan pribadi dan pemecahan masalah. Dengan pendekatan yang tepat, konseling mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial klien, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, prinsip dasar bimbingan konseling. Definisi dari bimbingan konseling adalah layanan yang dirancang untuk membantu individu mengenali dan mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, ataupun karir. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk memberikan dukungan agar klien atau agar tiap individu itu dapat mencapai perkembangan optimal secara emosional dan sosial, serta membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini ini menekankan bahwa bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya anak yang bermasalah. Berpusat pada anak, dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, dan juga membutuhkan kerjasama erat dengan orang tua. Jadi, bimbingan konseling anak usia dini itu tidak cukup hanya oleh guru saja, tetapi harus ada kerjasama antara guru dan juga orang tua, agar si anak itu bisa lebih terkontrol gitu. Karena guru itu mengajarkan beberapa anak, bukan hanya satu anak. Jadi, orang tua pun harus saling memberikan layanan kepada anaknya masing-masing. Ada beberapa prinsip dari bimbingan konseling anak usia dini ini. Yang pertama itu prinsip berorientasi pada perkembangan. Bimbingan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Guru tidak boleh memaksakan standar orang dewasa kepada anak. Jadi, kita sebagai guru harusnya tahu gimana cara mengatasi masalah anak usia. Misalkan usia 4 tahun dan anak usia 5 tahun. Guru harus bisa memperhatikan. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak kita gitu. Karena anak kecil itu punya imajinasinya sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan. Contohnya, anak usia 4 tahun itu belum bisa duduk dengan tenang yang bertahan lama. Nah, kita sebagai guru itu harus melakukan pendekatan melalui aktivitas bergerak dan juga bermain. Jadi bebaskan anak untuk bergerak ke sana kemari, bermain, karena kan usia anak-anak usia segitu itu emang bagusnya bermain gitu. Sebisa mungkin kalau ingin memanfaatkan aktivitas anak itu dengan cara bermain yang ada manfaatnya, bermain sambil belajar. Yang kedua, itu ada prinsip individualitas atau keunikan anak. Setiap anak itu unik dan memiliki karakter, minat, bakat, serta tempo perkembangan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru harus bisa menghargai perbedaan anak karena tiap anak itu berbeda-beda. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan anak. Misalkan anak yang ini sudah bisa membaca, menulis, menghitung, sedangkan anak yang satunya itu belum bisa membaca sama sekali. Nah, kita sebagai guru tidak boleh membandingkan gitu, dan juga memberikan pendekatan sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga itu adalah prinsip keterpaduan. Bimbingan dan konseling terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Artinya, tidak berdiri sebagai mata pelajaran khusus, dilakukan dalam kegiatan bermain, belajar,
dan interaksi sosial, melibatkan guru dan juga orang tua. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bimbingan konseling anak itu dilakukan secara alami, tidak dikhususkan, agar anak tersebut itu tidak merasa sedang diinterogasi. Biarkan saja anak-anak bermain sambil belajar dalam proses pembelajaran, dan kita sebagai guru memperhatikan perkembangan anak tersebut. Itu. Yang keempat, prinsip preventif. Prinsip preventif adalah bimbingan yang bersifat pencegahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah permasalahan anak seperti agresif, pemalu berlebihan, atau sulit bersosialisasi. Jadi untuk membentuk kebiasaan baik sejak dini. Gitu. Yang kelima ada prinsip developmental atau pengembangan. Bimbingan konseling tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan potensi anak. Misalnya, mengembangkan rasa percaya diri anak, melatih kemandirian, menumbuhkan kemampuan komunikasi. Yang keenam, ada prinsip hubungan hangat dan empatik. Hubungan antara guru dan anak itu harus penuh kasih sayang, sabar, dan tidak mudah marah, memberikan rasa aman. Anak usia dini itu sangat-sangat membutuhkan kedekatan emosional untuk berkembang dengan baik. Yang ketujuh, ada prinsip bermain sebagai media utama. Bermain itu adalah dunia anak. Biarkan anak itu bermain, karena melalui bermain, anak itu bisa mengekspresikan perasaannya. Nah, kita juga sebagai guru bisa mengamati, memperhatikan perilaku anak-anak tersebut. Nah, bimbingan konseling juga bisa dilakukan secara alami dan menyenangkan juga. Biar tadi si anak itu gak ngerasa diawasi, gak ngerasa diinterogasi. Yang kedelapan yaitu prinsip kerahasiaan. Masalah atau informasi pribadi anak harus dijaga kerahasiaannya. Guru tidak boleh mempermalukan anak di depan teman-temannya, membuka masalah keluarga kepada orang lain tanpa izin. Anak yang belum mengerti apa-apa itu harus dijaga kerahasiaannya. Untuk apa? Untuk menjaga mental anak-anak tersebut. Yang kesembilan, ada prinsip kerjasama dengan orang tua. Bimbingan itu akan berhasil jika ada kerjasama antara sekolah dan juga keluarga. Nah, kita sebagai guru itu perlu berkomunikasi rutin dengan orang tua, memberikan laporan perkembangan anak, terus berdiskusi jika ada hambatan perkembangan. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting. Komunikasi antara sekolah dengan keluarga, dengan guru dengan orang tua. Kesimpulannya adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini menekankan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan juga sedang berada dalam masa perkembangan yang sangat pesat. Bimbingan harus dilakukan secara preventif, humanis, berorientasi pada perkembangan melalui bermain, dengan kerja sama orang tua. Dengan penerapan prinsip yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're I just had to let you know you're